Awal minggu ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ungkapin fakta yang mengagetkan. Ternyata, menurut Menkes, ada 3.830 orang yang positif COVID tapi masih jalan-jalan keluar rumah. Hal ini diketahui dari aplikasi Peduli Lindungi yang bisa tracing pergerakan warga yang terjangkit COVID-19. Dari 3.830 itu, 3.000 terdeteksi masuk ke mal, 43 masuk ke bandara, 63 naik kereta, dan 55 masuk ke restoran. Fakta ini cukup mengkhawatirkan, berhubung kasus COVID di Indonesia baru turun sejak puncaknya di bulan Juli, dan juga PPKM baru turun level di sebagian wilayah. Jangan sampai masyarakat lengah sehingga kasus COVID naik lagi. Nah, gimana caranya kita bisa bangun kesadaran orang-orang yang positif COVID untuk nggak keluar rumah? Kita akan bahas di Quick Insight. Sebelum kita lanjut, ayo like, follow, dan subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan video explainers dari Berita 1. Seperti kita tahu, aplikasi Peduli Lindungi misahin penggunanya ke kategori hijau, kuning, atau merah tergantung status vaksinasi mereka, kondisi kesehatan, dan juga riwayat kontak atau riwayat infeksi COVID-19. Aplikasi ini dipakai di tempat-tempat umum seperti perkantoran, fasilitas kebugaran olahraga, dan juga mal yang udah diizinkan buat buka secara terbatas. Buat masuk, syaratnya wajib check-in dengan melakukan scan QR Code di aplikasi Peduli Lindungi dan juga penerapan prokes yang ketat. Petugas atau security bakal memeriksa status warna pengunjung buat mengatur jumlah pengunjung dan status keamanan mereka. Lalu pengunjung juga perlu scan QR Code lagi saat pulang. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berkata, sampai 5 September ada 20,9 juta orang yang melakukan screening lewat aplikasi Peduli Lindungi. Dari jumlah itu, ada 761.000 orang yang masuk kategori merah dan ada 1.603 orang yang positif COVID yang mencoba melakukan aktivitas di publik tapi ditolak. Berita bahwa banyak warga yang positif COVID yang masih keluar jalan-jalan nimbulin pertanyaan, apakah ada kelengahan dari sistem yang diterapin? Entah itu petugas lengah memeriksa status pengunjung yang check-in, atau apakah teknologi aplikasi 100% akurat dalam mendeteksi status pengguna? Solusinya, menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Chandra Yoga Aditama, adalah peringatan dari Peduli Lindungi yang harus lebih serius lagi buat mastiin pasien yang positif COVID langsung isoman selama 14 hari. Chandra mengimbau pemerintah buat ngasih peringatan yang bisa nimbulin kesadaran masyarakat buat peduli sesama. Katanya, kalau ada hasil positif keluar, baiknya ditulis anjuran untuk isolasi untuk keselamatan keluarga dan kerabat. Jangan semata-mata ditulis sesuai aturan atau instruksi. Lalu, ia juga menganjurkan ada peringatan by system yang bisa beritahu bahwa tanggal sekian, jam sekian, pengguna aplikasi sempat berada dalam satu ruangan dengan orang yang positif COVID. Jadi yang kontak sama pengidap COVID perlu periksa diri. Inilah yang dilakuin aplikasi tracing luar negeri, seperti halnya aplikasi NHS di Inggris. Setiap orang yang ketahuan udah berdekatan dengan orang yang positif COVID, diminta buat diam di rumah beberapa hari. Chandra juga bilang, ada baiknya kalau aplikasi deteksi ada yang positif COVID, langsung dilaporin ke kelurahan mereka, biar mereka bisa diminta untuk isoman. Sementara, PPKM resmi dilonggarin di kebanyakan wilayah, dari 14 sampai 20 September. Dan bioskop di daerah dengan status level 3 dan level 2 udah boleh dibuka. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Alfonsus Wijaya mengatakan, saat ini pusat perbelanjaan relatif udah jauh lebih aman karena semua orang yang masuk udah mendapatkan vaksinasi. Maka itu, selain pelonggaran PPKM yang udah ada, APPBU juga berharap anak yang berusia kurang dari 12 tahun bisa masuk ke mal mulai minggu ini.
Diketahui, saat ini anak di bawah 12 tahun masih belum boleh divaksinasi. Menurut kamu, kenapa ribuan orang yang kena COVID bisa keluyuran? Bagaimana mencegahnya? Tulis komentarmu di bawah. Minggu lalu, Quick Insight bahas pencapaian atlet Paralimpiade yang bawa pulang 9 medali dari Tokyo. Ada komentar dari Robert di Facebook yang bilang kalau atlet Paralimpik harus diberikan perlakuan yang sama atas jerih payah dan kesuksesan mereka membawa keharuman bangsa di arena internasional. Tulis komentarmu di episode ini biar kita bisa bacain di episode selanjutnya. Stay safe dan jaga prokes.